kalau dia bisa selesaikan dengan tim, dia selesaikan. Kalau mungkin belum, dia undang orangnya duduk. Apa sekarang coba bicarakan. Artinya ingin memecahkan masalah. Nah, kalau Nova ini saya nggak ngerti bagaimana, polanya nggak ngerti kita, seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pemirsa Aceh Max dalam episod ke-30 program Pehtek hari ini telah hadir di hadapan kita Bapak Safarudin Esa. Beliau adalah Ketua Yara. Hari ini kita akan mengangkat tema ini sedikit berhangat dan isu terkini ini adalah Yara menggugat bank konvensional, gubernur menunda. Ini timbul pertanyaan kita, ada apa ini? Yang satu menggugat, yang satu ditunda. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan bank konvensional di Aceh yang direncanakan untuk menjadi syariah secara keseluruhan, namun ada berbagai masukan sehingga ini terjadi gugat-menggugat, dan di akhir-akhir ini gubernur justru menunda konvensional ini bergabung dengan syariah sampai 2026. Untuk itu kita ingin beri langsung kepada narasumber kita yang sudah berhadir hari ini adalah Pak Safarudin SH. Ini kita ingin tahu, Pak, kami dengar Anda hari ini sudah menggugat bank konvensional. Kalau tidak salah ini ada 3 ini. Ada BRI, ada Bank Mandiri dan BCA. Nah, ini kami dengar juga di Jakarta ini, Pak. Apa alasan menjadi gugatan ini, Pak? Ya, jadi begini ya. Sebenarnya dulu kita juga ikut dalam proses mendorong supaya kanun lembaga keuangan syariah itu hadir di Aceh. Ya, termasuk dulu mendorong kanun perubahan dari Bank Aceh dulu, dari Bank Aceh konvensional menjadi syariah. Waktu itu masih Abu Gubernur, masih ada wacana apakah spin off. Ini Abu mana nih? Abu Doto. Apakah di spin off, apakah dikonversi? Ternyata Gubernur ingin melakukan konversi sehingga dilakukan konversi. Saya pikir karena itu Bank Acehnya di posisi di Aceh, mungkin tidak terlalu sulit. Dan memang tidak terlalu berpengaruh karena pangsa pasar Bank Aceh kan beda dengan bank-bank yang sudah buku 4. Nah, kemudian sekarang ini kan dengan gini, setelah 2018 disahkan kanun tentang lembaga keuangan syariah sudah disahkan, artinya kan tinggal menunggu pelaksanaan. Jadi dalam kanun tersebut itu harus ada peraturan gubernur. Jadi disyaratkan bahwa 1 tahun setelah kanun ini disahkan, itu pemerintah harus menyiapkan regulasi pergub untuk melaksanakan kanun ini. Dan ternyata sampai saat ini pemerintah Aceh belum menyiapkan pergub, belum ada pergubnya. Belum ada ya? Belum ada pergubnya. Jadi kalau belum ada pergubnya, pertanyaannya bagaimana ini fungsional? Bagaimana ini berjalan? Bagaimana ini berjalan? Kemudian seiring waktu tiba-tiba para perbankan ini sudah melakukan konversi, sudah mulai melakukan konversi rekening dulu. Kemudian ada wacana untuk syariah dari konvensional ke syariah. Jadi memang tidak ada paksaan dalam tanda kutip tapi sebenarnya orang-orang yang mengadu ke kita itu merasa dipaksa. Dipaksa misalnya dengan alasan-alasan yang agak menakutkan lah bagi mereka yang tidak mengerti. Katanya ini akan ditutup, rekening dipindah ke Medan. Jadi orang kadang-kadang dengan bahasa seperti itu kan merasa takut. Sehingga sudah berjalan. Kemudian ada keluhan-keluhan. Nah, kemudian saya mencoba menyurati. Kan saya berpikir kepada ini yang mengatur regulasi perbankan ini kan OJK. Nah, sudah kita surati OJK dan BI waktu itu. Saya pertanyakan kenapa meminta OJK dan BI menghentikan proses konversi dan rencana penutupan bank konvensional. Karena dari OJK membalas bahwa mereka tidak punya kewenangan, mereka tidak pernah menyuruh dan tidak pernah melarang. Sudah, berarti kalau tidak menyuruh, tidak melarang, surat dari OJK balasan saya lampirkan, saya kirimkah ke perbankan, saya kirimkan ke BCA, Mandiri,
Nah, ABTPN 1 itu saya kirimkan. Saya minta supaya mereka menghentikan proses konversi rekening. Kemudian meminta mereka juga untuk tidak melakukan penutupan kantor operasionalnya. Nah, tapi mereka membalas, maka somasi waktu itu membalas bahwa mereka melaksanakan ketentuan kanun. Nah, bagi saya ini Kanun nomor 11. Kanun nomor 11 2018. Bagi saya ini yang pertama salah menafsirkan mereka. Yang kedua, ini ingin membenturkan proses ini dengan syariat Islam. Nah, seolah-olah kanun LKS ini kan memang produk syariah. Ya, seolah-olah dengan adanya kanun syariah ini konvensional harus tutup. Nah, kemudian kan dengan tutup konvensional kan berdampak luas. Berdampak luas bagi perputaran ekonomi macam-macam lah. Ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Nah, kemudian saya katakan bahwa ini tidak berdasar. Mereka tetap mengatakan bahwa mereka menggunakan kanun. Nah, kemudian karena kita debat melalui korespondensi surat tidak ketemu, saya pikir ini lebih baik kita jelaskan di pengadilan sajalah. Makanya saya gugat ke pengadilan karena bank BCA Mandiri dan BRI itu kantor pusatnya di Jakarta. Jadi kita harus menggugat di mana tergugat itu berada. Jadi saya gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Isi gugatan kita apa saja yang bakal digugat? Nah, jadi isi gugatannya, saya berargumentasi seperti awal ya bahwa para tergugat ini, ketiga bank ini melakukan proses konversi dan akan melakukan penutupan. Saya menyampaikan dalam gugatan bahwa yang mereka lakukan tidak punya dasar hukum. Tidak punya dasar hukum dan meminta kepada pengadilan memerintahkan kepada ketiganya itu untuk tetap membuka kantor operasionalnya di Aceh untuk melayani kepentingan masyarakat. Untuk melayani kepentingan masyarakat. Untuk melayani kepentingan nasabah. Seperti saya kan nasabah Mandiri, BCA dan BRI. Ada yang tanya kenapa BNI tidak digugat? Karena saya nggak punya rekening BNI. Lalu sekarang muncul isu baru terkait dengan bank ini, konversi bank konvensional ke syariah. Adalah dari berangkat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. Gubernur Aceh membuat rapat dengan instansi terkait dengan bank semua, dengan OJK dan dengan pengusaha, sehingga melahirkan satu konsep ini harus ditunda bank penutupan bank operasional konvensional ini. Gimana itu? Saya pikir ini salah. Menunda itu salah. Gubernur memanggil beberapa kalangan. Sementara kan tahu yang masif itu melakukan protes ini kan kami. Tapi kami tidak pernah diajak. Kami maksudnya tidak pernah diajak diskusi. Maksudnya kan paling tidak karena ini bicara urusan pemerintahan, urusan publik, kita yang protes, artinya kan harus didengar seharusnya. Saya lihat beberapa kali buat pertemuan dengan beberapa lembaga segala macam, tapi tidak pernah diundang. Artinya yang diundang itu saya lihat memang kebanyakan yang dari awal memang pro terhadap kanun tersebut. Yang pro maksud saya itu seperti Prof. Nazarudin, yang selalu mengatakan bahwa kanun ini harga mati. Saya pikir Prof. Nazarudin itu kan backgroundnya profesor ekonomi Islam, bukan background hukum. Nah, kita menyoroti di sini adalah persoalan hukum. Nah, karena apa? Saya katakan kanun ini dalam kanun LKS itu tidak pernah disebutkan adanya penutupan bank konvensional. Tidak pernah disebutkan. Tidak pernah ada satu kalimat itu ya. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan itu. Yang ada saya ingat pasal 2. Pasal 2 itu mengatakan lembaga keuangan di Aceh itu melaksanakan prinsip-prinsip syariah kalau saya nggak salah. Lembaga keuangan. Tetapi kalimat lembaga keuangan itu sebenarnya penafsirannya itu lembaga keuangan syariah. Tapi saya rasa redaksionalnya lupa dia penambahan syariah. Makanya pertama saya sampaikan ke DPR dulu penambahan kata. Saya minta itu dikoreksi. Saya minta direvisi penambahan kata. Di pasal 2 penambahan kata syariah. Di pasal 2 dengan di pasal 65 saya lupa. Ada pasal terakhir itu. Jadi lembaga keuangan syariah syariah. Jadi tidak pernah bicara. Apakah Yara Bapak sebagai penggugat ini pernah tidak meminta supaya pemerintah membuka 2
operasional, dua pelayanan, dua sistem pelayanan, konvensional dan syariah terhadap bank konvensional. Nah, saya kan begini dia. Ini sebenarnya tidak ada urusan dengan pemerintah. Iya. Tidak ada urusan karena dengan perbankan maksudnya. Jadi perbankan kan saya surati mereka malah somasi. Saya somasi bank konvensional. Meminta mereka tetap membuka kantornya. Dan saya tembuskan itu ke OJK. Dan saya suka sampaikan juga ke DPR. Ke Komisi 3 saya sudah sampaikan presentasi di luar ketemu-ketemu seperti itu sudah 2 kali saya sampaikan. Apa jawaban OJK dan DPR? Nah, kalau OJK kalau OJK secara surat menjawab bahwa mereka dalam proses konversi dan penutupan operasional kantor konvensional itu mereka tidak menyuruh dan tidak melarang. Itu tergantung kepada perbankan bagaimana plan bisnis yang mereka susun. Nah, mereka menyampaikan plan bisnis sudah susun, mereka menyampaikan OJK sepakati seperti maunya mereka, sudah mereka laksanakan. Kalau menurut Pak Safarudin, kalau misalnya di Aceh tetap diberikan kesempatan untuk operasional syariah, bank syariah, keuangan syariah, kira-kira ada masalah apa di balik ini? Tak ada, sebenarnya begini dia. Kanun LKS ini adalah Kanun LKS ini adalah bentuk dari pelaksanaan keistimewaan. Istimewa Aceh itu dah. Jadi kenapa kita ada keistimewaan? Istimewa itu kan nilai tambah bagi kita. Nilai tambah bagi kita. Nah, ini saya ceritakan sejarah LKS itu. LKS dibentuk itu melaksanakan pasal 21 Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Di pasal 21 itu dijelaskan bahwa lembaga lembaga keuangan di Aceh melaksanakan prinsip syariah. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Artian, disitulah istimewanya kita. Artinya bisa dua-dua ya? Bisa dua-dua, karena begini, malah diharuskan. Lembaga konvensional misalnya seperti BCA, seperti bank-bank yang belum ada unit syariahnya, mereka wajib buka unit syariah. Jadi di mana muncul harus ada harus satu pelayanan. Nah, itulah yang kita bingung. Yang semua lepas tangan sekarang. Semua lepas tangan. Maksudnya ini karena kita tanya langsung ke pelakunya, ke perbankan. Kalau perbankan menyalahkan kanunnya, saya tidak sepakat. Seolah-olah ini menyalahkan kanun syariah Islam. Kanun saya tidak sepakat itu. Itu kan membenturkan kita dengan kanun syariah Islam. Padahal kanun syariah Islam itu sudah cukup bagus. Karena begini dia. Kan harus wajib membuka unit syariah, unit usaha syariah. Kalau ada 10 macam perbankan konvensional, mereka harus ada turunannya syariah. Ada 20 macam. Kalau ada 20 macam perbankan, mereka akan buka kantor, menyerap tenaga kerja. Otomatis orang Aceh kan banyak kerja di lembaga keuangan syariah. Nah, itu kan keistimewaan bagi kita. Ini artinya kita berpulang kepada masyarakat nasabah ini, kepada mereka ikhlasnya dia berbakam. Saya pikir kan begini dia. Tugas pemerintah adalah di pasal 3 di ayat 3 pasal 21 disebutkan untuk ini saya baca pikiran saya disebutkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota wajib melaksanakan transaksi di lembaga keuangan syariah. Itu upaya untuk memperkuat lembaga syariah. Diawali di pemerintah. Kemudian pemerintah bagaimana mensosialisasikan, mengajak masyarakat supaya mencintai syariah. Misal seperti di Malaysia. Kenapa orang sekarang sudah mulai beralih ke syariah? Karena syariah itu lebih menguntungkan. Nah, misalnya seperti sekarang syariah itu kita transfer aja ada kena bayaran. Karena kita dipaksa syariah, tapi kita merugi. Misalnya ada kemudahan. Oh, ayo masyarakat Aceh kita menabung di syariah. Di syariah itu dia bebas biaya ADM untuk transfer ke semua perbankan. Kemudian kalau mau ambil pinjaman itu 5 juta tidak pakai anggunan misalnya. Otomatis orang kita larang jangan syariah, pasti ke syariah karena menguntungkan. Nah, oke Pak Safar. Tapi benar gini, masalah untuk menguntungkan ini kan. Ada tidak dari Pak Safar sendiri berpikir bahwa ini membela kepentingan kelompok-kelompok terutama pengusaha sehingga menuntut harus ada konvensional lagi? Ada. Ini karena segelintir ini ada pernah semacam itu. Saya pikir begini dia. Kalau misalnya kan pengusaha-pengusaha, kalau saya kan ada beberapa teman-teman yang pengusaha. Malah mereka sebenarnya tidak mau ikut masalah ini. Kenapa? Mereka sudah ditawarkan karpet merah.
ke perbankan di Medan. Dan bagi mereka saya ceritakan yang kelas nasabah prioritas itu tidak rumit. Untuk urusan dia di mana bang nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Yang berdampak ini bagi kita masyarakat ini, yang transaksi kecil ini. Kita kan setiap bertransaksi ini dipotong biaya administrasi itu 6.500. Nah, kalau kita semua di Aceh ini bersyariah, apakah kita bertransaksi sama kita saja? Apakah kita beli di tiket di Traveloka? Pasti ada keluar. Kemudian ada rekan kita transfer duit, apakah ada anak yang kuliah di sana? Kan harus kos lagi. Satu hari transaksi itu 6.500. Satu kali transaksi. Coba bayangkan sehari berapa kali transaksi? Ada 500 ribu transaksi. Kali berapa sudah? Yang sebenarnya itu nggak perlu keluar. Nggak perlu keluar itu. Jadi kalau demikian ini apa maksudnya? Bukankah ditarik-tarik? Atau kalau ini gagal misalnya, kedua-duanya nih, karena ini saling tarik-tarik. Ini dosa kolektif bukan ini? Maksudnya gimana? Dosa kolektif bukan? Seandainya ini gagal. Gagal seperti apa maksudnya? Misal gagal, ini kan tarik-menarik antara konvensional dengan salah satu ini tidak berjalan. Sedangkan kado sudah keluar, rapat dengan perbankan sudah keluar, tapi tidak ada jalan keluar yang kira-kira menguntungkan masyarakat. Ya, ini sebenarnya kan kalau proses seperti ini kan tidak menguntungkan, benar tidak menguntungkan. Dan misalnya kan begini, pemerintah kan sudah tahu ini sebenarnya. Pemerintah ini hari ini pemerintah mengambil sikap menyurati menunda. Saya pikir pemerintah itu kan cukup dia. Cukup orang hukum, staf ahli bidang hukum ada. Kepala biro hukum ada. SDM cukup. Apakah tidak pernah melakukan kajian? Kepala biro hukum itu ahli tata negara. Masa nggak ada kajian seperti itu? Ada asisten Bang Jafar itu kan orang hukum juga. Masa tidak memahami bunyi kanun? Masa saya pikir sekelas itu nggak mungkin. Karena kalau konsen tata negara itu paham dia. Melihat kanun ini kalau ada multitafsir, dia kembali lagi ke riwayat, ke naskah akademik. Dan naskah akademik itu tidak ada pernah menyebutkan bahwa penutupan ini nggak ada cerita. Atau ini titipan. Nah, itu kan kita nggak tahu. Saya pikir bukan titipan ini. Karena ini perintah kanun. Perintah dari kanun nomor 8 tahun 2014 untuk membuat kanun. Karena di pasal 4 dari kanun ke kanun, pasal 21 ayat 4 itu dikatakan tentang lembaga keuangan syariah ini akan diatur tersendiri dengan kanun. Makanya dibentuk kanun. Sebelum bentuk kanun ada naskah akademik. Dalam naskah akademik itu dibuatlah untuk apa dibentuk kanun ini, tujuannya apa dan segala macam, landasan hukumnya apa, yuridis, historis segala macam. Dan di situ setelah saya baca tidak ada satupun yang arahnya untuk menutup lembaga konvensional dan mengkonversi, tidak ada. Hanya melaksanakan ketentuan pasal 21 yaitu melahirkan lembaga keuangan syariah di lembaga konvensional. Tapi saya sedikit heran ini. Apakah benar Pak Safar ini tidak pernah diundang untuk meminta kontribusi pendapat terhadap pembentukan kadun ini? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Secara Pak Safar kan sering jadi berbicara tentang hal-hal ini seperti ini. Nggak pernah. Ya mungkin kita kan sebenarnya kita tidak tahu ya. Kita mungkin pemerintah kita ini kurang peka, nggak tahu ya eksekutif kita ya. Kurang peka mungkin ya. Jadi ketika maksudnya kan kalau dulu ya saya lihat pengalaman saya adalah dulu sama Irwandi Yusuf ya, ketika dia ada suara misalnya yang seperti apa, mungkin kalau dia bisa selesaikan dengan tim dia selesaikan. Kalau mungkin belum, dia undang orangnya duduk. Apa sekarang coba bicarakan. Artinya ingin memecahkan masalah. Nah, kalau Nova ini saya nggak ngerti bagaimana polanya, nggak ngerti kita seperti apa. Dari surat yang saya baca, OJK itu dalam posisi pasif. Artinya itu menyerahkan kepada perbankan sesuai dengan plan bisnis mereka. Mereka tidak menyuruh perbankan itu menutup dan tidak melarang sesuai kebutuhan mereka. Nah, karena kan kembali kepada kepentingan bisnis perbankan. Itu kan lembaga otoritas itu. Ya, dia nggak bisa bertanggung jawab terhadap kasus seperti itu. Karena begini, kewenangannya memang seperti itu. Kewenangan seperti itu, mereka kalau dari penjelasannya OJK tidak punya kapasitas untuk melarang. Nah, dari saya kan belum tahu ini, tapi kita sudah sampaikan ke OJK. Harusnya OJK juga melakukan kajian-kajian bahwa dampak-dampak dari proses ini ada dampak ekonominya. Saya pikir harus ada kajian dan BI juga harus ada kajian sebenarnya.
Artinya ini semua yang sudah kita bahas inilah yang menjadi sebuah alasan Yara Yayasan Rakyat Aceh ini untuk menggugat ke pengadilan. Lalu kapan persidangan ini? Persidangan itu jadwalnya 5 Januari nanti 2021. Ya. Itu persidangan pertama nanti. Pertama. Kita akan ketemu dengan BCA, dengan BRI dan dengan Mandiri. Nanti kan proses awal sidang kan biasanya mediasi. Mediasi seperti apa? Saya nanti akan tetap berpendirian supaya tetap pada permohonannya, pada gugatannya, supaya mereka tetap buka banknya. Mungkin dengan berbagai argumentasi lain, misalnya sudah ada surat OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor kantor fungsional konvensional BRI di Aceh. Itu kan membuktikan bahwa harus ada. Dan sebenarnya ada pengajian, saya pernah diundang pengajian oleh kawan-kawan dari Tastafi di Kriyat. Itu ada Abun Yazid juga mengatakan. Abun Yazid juga mengatakan bahwa memang harus ada unit konvensional di Aceh untuk melayani warga-warga Aceh yang non-muslim. Karena apa? Karena di dalam kanun LKS itu pasal 6 dikatakan bahwa ayat 2-nya dikatakan bahwa bagi warga non-muslim dapat menundukkan dirinya kepada kanun ini, dapat menundukkan. Aja kalau dia mau. Nah, kalau dia nggak mau, kan dia tetap konvensional. Diberi peluang. Opsional, diberi peluang kalau dia mau. Kalau nggak mau kan tetap kan tetap konvensional. Nah, ketika dia konvensional, terus banknya mana? Kalau bank ditutup, banknya mana? Nggak ada banknya kan? Harusnya pemerintah ini kok berpikir seperti itu. Pemerintah ini kan melayani publik, melayani seluruh masyarakat ya, bukan hanya Islam. Sekarang ada nggak bank-bank yang nasabah-nasabah yang sudah memindahkan uang gara-gara ke daerah lain gara-gara isu ini? Itu saya nggak ngerti ya. Karena itu kan memang wilayah private-nya mereka ya. Kita kan tanya ya satu-satu, kita kan nggak tahu ini orangnya kan tanya mana uangnya udah pindah nggak. Tapi saya sudah buat pernyataan di Bank Mandiri. Saya tetap nggak mau ke syariah. Saya tetap di konvensional. Tetapi resikonya bahwa rekening saya nanti akan ditundukkan ke kantor Medan. Pindah wilayah. Pindah wilayah ke wilayah Medan nanti. Wilayah Sumatera Utara, kan yang terdekat sama kita. Termasuk pilihan kita. Ini kan bermasalah juga. Maksudnya begini, saya kan kode kita kan kode Aceh. Sumatera Utara kan lain lagi nanti kode. Itu kan bermasalah juga nanti perbankan. Jadi memang itu proses rumit memang perbankan. Jadi orang menilai perbankan itu seperti ganti baju. Padahal ini kan melahirkan kembali. Jadi kalau sudah seperti itu Pak Safar, kita kembali ke sifat-sifat dari istilahnya. Nasabah, tingkat keraguan nasabah terhadap kedua bank ini. Ini sekarang udah semua ragu-ragu nih. Apakah ke konvensional atau ada nggak saran untuk mereka? Bagi saya begini ya, kita menabung, kita ingin menggunakan fasilitas perbankan di mana kita nyaman. Kalau saya sekarang masih menggunakan BCA, masih menggunakan BRI dan masih menggunakan Mandiri. Saya masih ada juga syariah, saya Bank Aceh syariah. Saya pakai juga. Karena apa? Saya merasa di Bank Aceh ada hal-hal yang saya menguntungkan bagi saya itu, yang membuat saya nyaman, tenang gitu. Saya di fiturnya tuh bisa bayar zakat kita, kemudian bisa lihat jadwal salatnya, kemudian buka bayar yang di Aceh lah misalnya. Ya misalnya juga karena itu bank kita, Bank Aceh. Jadi terus dilanjutkan ini pasal tuntutan. Kalau ini terus dengan gubernur misalnya mencabut jadi menunda ini. Proses menunda. Ini kan surat gubernur kan menunda. Saya bukan menunda, tidak boleh. Karena tidak ada regulasinya, nggak ada apa yang hukumnya. Masa gubernur nggak tahu nggak ada apa yang hukumnya? Oke, para pemirsa Aceh Ibek Time hari ini, episode kita yang ke-37 hari ini makin menarik. Apa yang disampaikan oleh Pak ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran, menjadi masukan bagi kita, menjadi input yang positif bagi kita. Dan belum kita tutup, para pemirsa, kita ingin meminta Pak Safarudin untuk menyampaikan buah pikirannya terhadap nasabah, terhadap pemerintah, juga terhadap perbankan. Ketiga-tiganya ini. Silakan Pak. Yang pertama ini saran saya bagi masyarakat Aceh khususnya bagi nasabah perbankan itu tidak perlu ragu misalnya untuk memilih perbankan mana yang akan dipilih. Silakan pilih dan kalau ada nanti tawaran misalnya harus pindah konversi, mereka boleh menolak.
boleh menolak. Jadi tidak perlu takut. Jadi uang kita tetap aman. Kalau merasa nyaman di konvensional, tetap di konvensional, tidak masalah. Kalau memang merasa nyaman di syariah, tetap di syariah, tidak masalah juga. Mana yang nyaman? Itu bagi saya, saran saya kepada sesama masyarakat kita ya. Nah, kemudian bagi perbankan, saran saya ini yang pertama tidak perlu dilakukan opsi-opsi kepada masyarakat ya. Harus misalnya disampaikan secara sederhana, tidak perlu ada embel-embel lain yang membuat masyarakat khawatir. Gelisah. Saya pikir perbankan yang sudah ada berjalan aja seperti yang sudah ada, konvensional tetap melaksanakan seperti biasa, syariah juga tetap berbenah sampai masyarakat mencintai yang syariahnya. Masyarakat. Kemudian terakhir kepada pemerintah, saya pikir ini harus segera mengambil langkah-langkah yang konkret ya, yang berpegang kepada regulasi supaya keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada kita itu memberi keuntungan bagi kita, bagi masyarakat, bukan malah membawa kemudaratan. Jangan sampai masyarakat kita sekarang selalu kalau ada masalah syariah, apa syariah nggak jelas. Ketika bicara syariah itu konotasinya selalu dengan Islam. Jadi seolah bicara syariah tidak jelas, bicara Islam tidak jelas. Padahal Islam, perasaan syariah Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Jadi keistimewaan Aceh adalah hal yang sangat penting yang akan memberikan nilai tambah bagi kita, bukan nilai kemunduran. Saya pikir ini perlu untuk pemerintah. Termasuk masalah melengkapi regulasi ya. Ya, termasuk regulasi kan sudah lengkap. Tinggal sekarang pemerintah Aceh membuat peraturan gubernur terhadap kanun tersebut. Itu saya lupa, membuat peraturan gubernur. Karena apa? Pemerintah Aceh sendiri belum melaksanakan kewajiban membuat, itu diwajibkan. Pemerintah Aceh sendiri belum membuat melaksanakan kewajiban terhadap kanun tersebut. Bagaimana menyuruh orang lain untuk melaksanakan kanun ini? Nah, ini kan nggak masuk akal. Timpang lah. Kita mau nyuruh orang lain tapi kita nggak melaksanakan, nggak aneh gitu. Menyuruh orang salat tapi kita nggak salat, itu beda itu. Jadi menyuruh orang untuk melaksanakan kanun ini tapi pemerintah sendiri tidak melaksanakan pergub. Jadi saya pikir pemerintah Aceh ya susun pergub ini. Jadi regulasi yang dibuat bukan hanya sekedar menunda, tapi dituangkan dalam bentuk regulasi, yaitu dalam pergub. Dalam pergub itu baru diatur, baru dipanggil lagi nanti seperti apa, dikonkretkan kembali. Jadi di pergub itu baru diatur nanti bahwa bank konvensional itu tetap beroperasional seperti biasa, bank syariah juga ada. Kemudian tugas pemerintah Aceh mengajak masyarakat mencintai bank syariah dan mendorong bank syariah meningkatkan fitur-fitur layanannya supaya masyarakat nyaman. Oke, Pak Safarudin, para pemirsa yang kami hormati, acara PTEP kita sudah berakhir, sudah finish. Apa-apa yang telah disampaikan oleh Pak Safarudin tadi, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, menjadi masukan. Yang paling penting adalah mendapat pengetahuan kita terhadap bagaimana operasional perbankan yang ada di Aceh. Yang saat ini ada dua, ada operasional dan konvensional dan syariah. Masing-masing betul Pak Safarudin tadi berpulang pada masyarakat kepada yang lebih enjoy, lebih senang, lebih kira-kira bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Safarudin telah berhadir di studio PTEP hari ini. Terima kasih Pak. Kami akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.